Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak dan sangat mudah dibuat, yang cocok banget kalau dijadikan ide jualan. Kalau ada stok ubi ungu di rumah, coba deh dibuat kue putu ayu ubi ungu yang rasanya enak, manis, gurih, dan legit, serta bolunya lembut dan empuk, serta tidak amis. Kalau udah coba kue yang satu ini, dijamin bikin nagih dan tidak cukup makan satu. Cocok banget kalau dijadikan cemilan untuk keluarga ataupun disuguhkan kalau sedang ada acara di rumah. Yuk buat sama-sama. Pertama, kita siapkan kelapa parutnya sebanyak 200 gram. Gunakan bagian putihnya aja ya. Masukkan tepung maizena 1 sendok makan, garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk rata dengan sendok ya, sampai tercampur. Kalau udah rata, akan saya tambahkan satu lembar daun pandan supaya aromanya lebih wangi ya. Kemudian saya kukus menggunakan api sedang aja selama 5 sampai 7 menit. Setelah 7 menit, kita buka tutup kukusannya. Tujuan dipanaskan supaya kuenya tidak mudah cepat basi ya. Nah, dalam keadaan masih panas, ini langsung aja ya kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini udah saya oles minyak sayur ya, supaya tidak lengket. Ini saya masukkan sebanyak 2 sendok makan aja, kemudian saya tekan, saya padatkan. Ini harus ditekan dengan kuat ya, supaya padat dan rata dan tidak mudah buyar ketika kita keluarkan kue dari cetakan nantinya. Dan kita lakukan hal yang sama, masukkan 2 sendok makan untuk kelapa parutnya, ditekan dan dipadatkan. Dan kalau udah semua, ini biarkan dulu di suhu ruang sampai kelapa parutnya dingin ya. Selanjutnya, saya siapkan ubi ungu sebanyak 200 gram. Ini dalam keadaan bersih ya, udah dibuang kulitnya. Kemudian saya kukus selama 10 menit sampai ubi ungunya empuk. Setelah 10 menit ubi ungunya udah empuk, langsung aja kita keluarkan ya. Nah, di sini saya menghaluskannya menggunakan blender, tapi boleh juga ya menggunakan garpu. Selagi masih panas, langsung aja saya tuangkan ke dalam blendernya. Kemudian saya menambahkan santan sebanyak 170 ml, ini kekentalan sedang ya. Dan saya juga menambahkan garam sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya saya tutup dan saya haluskan sampai semuanya tercampur rata. Setelah di blend udah halus dan tercampur rata, ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang ya teman-teman. Nah, kita buat adonan bolunya. Di wadah bersih masukkan telur sebanyak 2 butir, pastikan masih fresh dan suhu ruang. Masukkan gula pasir sebanyak 200 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan vanili sebanyak 1 sendok teh. Boleh juga ya diganti dengan vanili bubuk. Kemudian bahan-bahan ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu, di mixer sampai tercampur rata. Kalau udah rata, mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, di mixer sampai mengembang, putih pucat dan kental berjejak. Bisa terlihat ya, jejak yang ditinggalkan mixer tidak mudah tenggelam, berarti udah tepat dan mixernya boleh kita matikan. Selanjutnya akan saya masukkan bahan-bahan yang udah saya blender tadi, dan ini udah halus dan dalam keadaan suhu ruang ya. Lanjut saya mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Mixernya jangan lama-lama, cukup sebentar aja, dan kalau udah rata matikan mixernya, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram atau sekitar 15 sendok makan. Jangan lupa ya untuk diayak terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya dan tidak ada bahan yang bergumpal. Lanjut di mixer kembali menggunakan kecepatan rendah, di mixer sampai tercampur rata. Karena dirasa warna ungunya kurang cerah, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna ungu, tapi ini opsional ya, sesuai selera. Lanjut saya aduk dengan spatula, kita rapikan pada bagian pinggir-pinggir wadahnya, ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur. Dan untuk tekstur adonan ini kental ya teman-teman, bisa dilihat sama seperti di video. Nah, kelapa parutnya udah dingin dan udah memadat, kemudian saya masukkan untuk adonan yang berwarna ungunya ya. Ini saya isi ke dalam cetakan sampai penuh. Tapi kalau untuk dijadikan ide jualan, sesuaikan aja isinya ya teman-teman, dan sesuaikan juga ukuran cetakan yang digunakan supaya hasilnya jadi lebih banyak.
Nah, adonannya udah saya tuangkan semua ke dalam cetakan. Selanjutnya kue ini akan saya kukus. Pastikan kukusan yang digunakan sudah panas, airnya sudah mendidih, dan langsung aja ya kita buka tutup kukusannya. Masukkan kuenya satu per satu ke dalam kukusan dan ini tidak masalah berdempetan ya. Dikukusnya menggunakan api kecil aja, dikukus selama 30 menit sampai matang. Setelah 30 menit, kuenya udah matang dan kita buka tutup kukusannya. Ini langsung aja ya dikeluarkan satu per satu dari kukusan. Dan untuk kuenya ini kita biarkan dulu dingin di suhu ruang, baru kita lepaskan dari cetakan. Karena kalau masih panas, kelapa parutnya gampang buyar ya, jadi biarkan dulu dingin. Dan kita lanjut mengukus sisa adonan, sampai semua adonannya matang dan adonannya habis. Nah, ini dia tampilan dari kue putu ayu ubi ungunya udah matang semua, cantik ya. Dan cara mengeluarkannya mudah banget, pastikan dalam keadaan udah dingin suhu ruang, tekan aja pada bagian cetakannya dan dia langsung keluar dengan sendirinya. Terlihat ya cantik banget, kelapa parutnya ini tidak buyar ya. Satu resep menghasilkan 14 buah kue putu ayu ubi ungu dengan ukuran yang besar. Ini bisa dihargai dengan 2.500 per buahnya. Tapi kalau mau hasil lebih banyak untuk cetakan dan ukuran cetakan ini sesuaikan aja ya. Kue putu ayu ubi ungu ini bisa banget kalau dijadikan suguhan saat ada acara, isian snack box ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Sambil minum teh ataupun kopi bersama di sore hari ya. Nah, bisa terlihat ya, kuenya sangat cantik, kelapa parutnya ini tidak mudah pecah dan ambiar. Nah, ketika saya belah kuenya, bolunya sangat lembut ya teman-teman. Serat bolunya juga halus dan ini rasanya enak banget. Manisnya pas, tidak kemanisan sama sekali. Bolunya lembut dan tidak amis serta kelapa parutnya ini gurih banget. Perpaduan yang tepat dan mantep dan bikin nagih. Resep ini wajib banget ya kamu coba di rumah karena buatnya sangat mudah dan rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.